Dengan dukungan seperti itu, mahasiswa sangat terfasilitasi untuk bisa lebih berprestasi seperti dosennya begitu. Ya begitu mungkin Mbak Ella. Sementara kuliah di S2 Pendidikan Fisika ya, itu tidak hanya dari S1 Pendidikan Fisika. Nah, ini ada beberapa ya, itu kemarin ada yang dari murni dari fisika ya, Prof Titin G. Ada itu masuk di program studi kami. Jadi tidak hanya S1 Pendidikan Fisika, tapi yang pergi ke UNESA mencari ilmu, mampir ke FMIPA menyapa rekan. Halo Sobat MIPA, senang bertemu. Podcast inspiratif siap kami sajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mikrofon MIPA, kabar riset obrolan, fun, dan inspirasi. Saya Ilona Anindya selaku host yang akan menemani sesi diskusi kita pada podcast kali ini. Kita akan membedah salah satu program studi yang populer ada di FMIPA UNESA, yakni S2 Pendidikan Fisika. Di studio sudah hadir narasumber kita yang luar biasa. Ada yang terhormat Ibu Profesor Dr. Titin Sunarti MSI selaku Kaprodi S2 Pendidikan Fisika, dan ada Bapak Dr. Oka Saputra MPD selaku Unit Penjamin Mutu S2 Pendidikan Fisika. Selamat pagi Prof Titin dan juga Pak Oka. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, berarti insya Allah sudah siap untuk memulai podcast kali ini? Insya Allah. Siap. Nah, buat Sobat MIPA yang sedang mempertimbangkan untuk lanjut studi atau ingin tahu mengenai bagaimana riset pendidikan fisika dapat berkontribusi kepada masyarakat, pastikan kalian dengarkan podcast kali ini sampai selesai. Baik, langsung saja kita bedah yang pertama terkait dengan profil program studi. Prof Titin, apakah boleh Prof diceritakan keunggulan apa yang membuat S2 Pendidikan Fisika ini menonjol dibandingkan program serupa di tempat lain? Baik. Terima kasih Mbak Ilona atas pertanyaannya. Baik, saya kira ini saya memulainya dari visi prodi ya. Jadi visi prodi kita itu kan adalah mengembangkan keilmuan pendidikan fisika melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada perkembangan teknologi dan etnofisika ya, untuk menghasilkan tadi lulusan yang tangguh, adaptif, kreatif, ya, berkolaboratif, dan berwawasan kewirausahaan. Nah, dari situ kita akan menjabarkan ke bawah ya, mulai dari kurikulum, kemudian juga SDM, dan juga riset-risetnya tentu saja. Jadi melalui tadi orientasi teknologi dan etnofisika ini tentu saja bisa menjawab ya, prodi S2 Pendidikan Fisika mampu menjawab tantangan zaman ya, yang harus menghasilkan pembelajaran yang berinovasi dengan pembelajaran yang berbasis teknologi, dan juga tidak meninggalkan nilai-nilai budaya ya, yaitu kearifan lokal yang penuh dengan konsep-konsep fisika sebetulnya. Jadi orientasi kita ke situ. Nah, sehingga dengan seperti itu ya, maka profil ya lulusannya juga bisa menjadi guru dan atau dosen ya, kemudian peneliti, juga pengembang kurikulum ya, juga konsultan dan atau juga berwirausaha, baik itu mungkin di bidang pendidikan maupun di bidang lainnya. Nah, dari visi tersebut kami juga mewadahi istilahnya dalam keempat rumpun ya, rumput keahlian yaitu satu yang pertama adalah filsafat dan kurikulum,
kemudian yang kedua inovasi pembelajaran dan teori belajarnya, ketiga media pembelajaran, dan keempat asesmen pembelajaran. Jadi saya kira dengan seperti itu tadi ya, bahwa S2 pendidikan fisika itu memfasilitasi tuntutan pendidikan era sekarang gitu ya, zaman sekarang gitu mungkin. Berarti sangat relevan ya Prof dengan kebutuhan pendidikan yang saat ini itu transisi ke era digitalisasi. Betul. Jadi penelitian baik dosen maupun mahasiswa kita dorong untuk memanfaatkan ya perkembangan teknologi dalam bentuk misalnya media digital, simulasi interaktif ya, dan juga pembelajaran yang berbasis pada aplikasi AI ya. Itu memang sudah betul dilaksanakan ya, diimplementasikan baik oleh dosen maupun mahasiswa ya. Jadi saya kira kita mengikuti perkembangan zaman ya, dan tuntutan zaman begitu ya, dan juga sekaligus ini ya SDM ya, semuanya itu didukung juga oleh SDM kami yang luar biasa. Jadi kita punya 16 DTPS, itu 7 sudah profesor dan semua doktor yang memiliki kapabilitas yang terrekognisi ya, baik nasional maupun internasional. Jadi dosen-dosen kita luar biasa. Jadi antara lain Prof Nadi, Prof Binar, Prof Budi, ya, Prof Wasis yang itu mulai rekognisi internasional seperti Prof Nadi misalnya. Saya sampai catat ini karena saya bangga juga karena memiliki prodi yang memiliki dosen prodi yang luar biasa, misalnya termasuk daftar ilmuwan paling berpengaruh di dunia yang dirilis oleh Stanford University ya, termasuk World Top 2% Scientist itu ya. Kemudian juga beliau Academy Leader peringkat 1 ya, nasional, kemudian juga dosen reputasi nasional, penghargaan publikasi ilmiah juga top skor Sinta ya. Itu tidak hanya beliau tapi juga dosen yang lain, ada Prof Nadi, Prof Budi, Prof Wasis, dan profesor-profesor yang lainnya begitu. Saya kira dengan dukungan seperti itu mahasiswa sangat terfasilitasi untuk bisa lebih berprestasi seperti dosennya begitu. Ya begitu mungkin Mbak Ella. Sementara sangat luar biasa ya Bu dosen-dosennya. Jadi tidak akan takut tertinggal zaman juga karena dosennya juga betul, iya, dan itu terbukti proposal di bawah dosen-dosen yang sangat kami banggakan itu, mahasiswa kami itu tahun pertama sudah memperoleh hibah ya, riset DPPM PTM. Itu 2 tahun berturut-turut ini kita mendapatkan itu, dan itu saya kira bisa memotivasi untuk mahasiswa yang lain. Baik, selanjutnya Prof, terkait dengan kurikulum, apakah mahasiswa memiliki ruang untuk mengeksplorasi minat riset mereka secara mandiri? Iya, seperti saya kira sangat itu ya Mbak Ella. Jadi seperti tadi sudah saya sebutkan ya, jadi minat itu terwadai dalam keempat rumpun keahlian ya di prodi kami, dan juga dosennya sudah kami petakan ke dalam keempat rumpun tersebut. Jadi tadi sudah, mungkin saya ulang kembali ya. Jadi rumpun filsafat dan kurikulum pendidikan fisika, kemudian rumpun keahlian inovasi pembelajaran dan teori belajar. Kemudian yang ketiga media pembelajaran fisika, dan keempat assessment. Jadi keempat rumpun itu keahlian tadi maksud saya itu bisa memadai minat mahasiswa ya. Jadi sangat suportif gitu ya Prof, iya, ya, terhadap sangat, riset mandiri insya Allah mahasiswa. tidak ada yang tidak terfasilitasi saya kira ya.
Baik, terima kasih banyak Prof. Titin atas jawabannya. Sekarang kita ke Pak Oka selaku unit penjamin mutu di S2 Pendidikan Fisika. Mungkin banyak yang bertanya nih Pak, mereka punya ide riset yang menarik, tapi bagaimana dengan kualitas layanannya Pak? Bagaimana UPM memastikan standar pendidikan agar tetap terjaga? Oke, terima kasih. Jadi tugas saya sebagai UPM itu mengupayakan bahwa semua standar itu terpenuhi gitu. Nah, dalam lihat hal tersebut, banyak hal yang kami lakukan, evaluasi yang kami lakukan, salah satunya adalah monef pembelajaran, dan itu rutin kita lakukan gitu, Prof. Titin. Iya, betul. Itu rutin kami lakukan, dan kami hasil monef pembelajaran juga kami terbuka, kami publish di website kami ya. Kemudian terkait transparansi, kami juga itu ada SOP dan itu semua ada di website dan bisa dikunjungi di website kami. Baik, mungkin nanti bisa nih Sobat MIPA sambil lihat-lihat dan kepoin website dari S2 Pendidikan Fisika UNESA untuk informasi lebih lanjut. Boleh. Lalu selanjutnya Pak, bagaimana dengan dukungan fasilitas dan juga networking atau jejaring kerjasama di S2 Pendidikan Fisika? Sedianya banyak laboratorium ya, tidak hanya laboratorium terkait praktikum, ada juga laboratorium pembelajaran. Ya, kemudian kami juga ada ruang workshop, itu terletak di gedung C3 lantai 2 ya. Jadi mahasiswa ketika ingin mengerjakan tugas atau melakukan hal-hal terkait riset itu boleh dilakukan di ruangan tersebut, dan itu ber-AC. Sangat nyaman gitu. Fasilitas insya Allah kami memadai. Mungkin bisa ditambahkan. Iya, terkait jejaringnya itu juga dosen-dosen kami itu sudah di-spill oleh Prof. Titin tadi selaku Korprodi. Itu Prof. Nadi, Prof. Eko, Prof. Bina. Banyak Prof. Eko ya, tadi. banyak dosennya gitu. Dan itu banyak kolaborasi dengan lembaga di luar negeri dan universitas di luar negeri gitu. Jadi sangat memfasilitasi peserta didik atau mahasiswa atau calon mahasiswa itu untuk berkolaborasi di tingkat global, Mbak. Gitu. Iya. Jadi Sobat MIPA yang mau mendaftar jangan perlu risau ya Pak. Ya, STM kami salah satu hal yang kami banggakan. Jangan diragukan. Iya, itu kan. Kemudian saya nambahkan ya Pak. Prodi kami itu mendapat penghargaan 2 tahun berturut-turut dari ketika peringatan 17 Agustus yaitu tahun 2004 dan 2005 itu sebagai prodi dengan keunggulan International Research Network. Benar. Ya, jadi dengan dosen-dosen tadi itu 2 tahun berturut-turut. Ya. Dalam penelitian itu juga mencantumkan nama mahasiswa. Jadi dilibatkan mahasiswa. Jadi kami sangat mendukung Prof. Titin ya, mahasiswa untuk kolaborasi dengan luar negeri. Sangat kami fasilitasi itu. Kemudian juga terkait dengan kerjasama yang kita jalin terkait dengan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman di luar kampus. Itu kita bekerja sama dengan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, seperti kemarin dengan Universitas Negeri Jakarta terkait dengan magang riset, bimbingannya Pak Binar, dan juga perguruan tinggi swasta di Ngawi, kemudian di Jombang, di Ponorogo begitu ya, untuk menerapkan atau mendapatkan pengalaman pembelajaran fisika di luar kampus. Itu selama 4 bulan dalam program intensif. Berarti banyak berkolaborasi dengan mitra. Betul, ya Prof ya. Mitra baik dalam dan luar negeri. Iya. Keren sekali. Iya. Baik, selanjutnya ini bagian yang paling ditunggu mengenai peluang setelah lulus. Prof. Titin, kira-kira bagaimana Prof mengenai prospek karir bagi lulusan S2 Pendidikan Fisika UNESA? Baik, terima kasih Mbak ya. Jadi dengan visi yang tadi sudah saya sampaikan, kemudian diturunkan ke mata kuliah ya, kita menjamin bahwa atau memfasilitasi ya, kok menjamin gitu ya, memfasilitasi
lulusan itu untuk bisa berkarir di berbagai bidang. Misalnya, maksudnya tidak hanya sebagai guru dan dosen saja, tetapi bisa misalnya sebagai pengembang kurikulum, kemudian konsultan pendidikan, kemudian juga berwirausaha mungkin ya, berwirausaha baik di bidang pendidikan maupun non pendidikan. Berarti tidak kaku ya Prof, harus menjadi dosen, harus bidang pendidikan gitu ya Prof. Betul. Bisa konsultan, bisa berusaha. Konsultan pendidikan ya, karena kita juga ada mata kuliah pengembangan program, juga wirausaha, edupreneur ya, edupreneur fisika. Menjanjikan. Baik, terima kasih Prof. Titin. Selanjutnya pertanyaan untuk Pak Oka. Bagi Sobat MIPA yang sudah tertarik bergabung nih Pak, kapan kira-kira pendaftaran dari S2 Pendidikan Fisika ini dibuka dan di mana Sobat MIPA bisa daftar? Oke, terima kasih. Sebenarnya terkait kapan dibuka itu sudah dibuka ya, sudah dibuka pendaftarannya. Gelombang 1 sudah. Gelombang 1 sudah. Jadi setiap semester kami itu membuka 2 gelombang. Jadi misalkan itu genap ganjil. Jadi tidak, biasanya kan hanya di semester gasal. Kami genap ganjil penerimaannya. Tiap semester itu ada 2 gelombang, ada gelombang 1 dan gelombang 2. Nah, apa saja persyaratannya, timelinenya itu bisa dikepoin di website admisi UNESA. Kemudian bisa juga dipantau di sosial media kami di Instagram. Di situ ada kami cantumkan itu. Baik, lalu mungkin Sobat MIPA bertanya nih Pak, memangnya pendaftarannya hanya untuk lulusan Fisika UNESA kah atau terbuka untuk masyarakat umum? Oke, terbuka untuk umum. Jadi yang kuliah di S2 Pendidikan Fisika ya, itu tidak hanya dari S1 Pendidikan Fisika. Nah, ini ada beberapa ya, itu kemarin ada yang dari murni dari fisika ya Prof. Titin G. Ada itu masuk di program studi kami. Jadi tidak hanya S1 Pendidikan Fisika, tapi yang serumpun seperti fisika boleh, kemudian teknik juga bisa. Itu bisa join di program studi kami gitu. Jadi terbuka untuk terbuka umum, untuk umum. Baik, selanjutnya terkait dengan biaya. Apakah ada bantuan beasiswa Pak untuk mahasiswa yang berprestasi? Oke. Jadi dari kami itu tersedia beasiswa, namanya itu beasiswa fresh graduate nggih Bu Titin nggih. Betul, betul Pak. Jadi adik-adik yang lulus 3 tahun 2 tahun dari UNESA itu boleh masuk ya, mendaftar di beasiswa fresh graduate. Jadi nanti itu UKT adik-adik selama 3 semester itu akan ditanggung oleh UNESA. Kemudian tidak hanya itu ya, tidak hanya beasiswa tadi, kami juga memfasilitasi adik-adik untuk ikut join riset dengan Bapak Ibu dosen, sehingga mungkin bisa tambah-tambah saku gitu untuk mahasiswa gitu. Dan sekarang kami sementara berupaya dengan Prof. Titin, dengan pihak-pihak terkait, mungkin beasiswa-beasiswa dari kami itu akan bertambah. Ini kita upayakan Prof. Titin. Kita upayakan terus ya. Oh, berarti Sobat MIPA, S2 Pendidikan Fisika ini sangat paket komplit ya, Prof. dan juga Pak Oka. Amin. Dimulai dari fasilitas dan juga networking yang luas, dosen-dosennya Masya Allah luar biasa. Lalu juga bahkan tadi ada bantuan beasiswa dan juga diikutkan ke riset dosen. Wajib. Dan memungkinkan Mbak untuk jadi kalau mungkin sudah disebutkan, mungkin saya ulang. Memungkinkan kurikulum kita itu kita rancang untuk memungkinkan mahasiswa bisa lulus dalam 3 semester. Iya, dan itu sudah dibuktikan oleh mahasiswa yang mau bekerja keras ya. Mau bekerja keras itu sudah angkatan pertama, kedua itu sudah ada yang lulus 3 semester. Sudah ada lulusan. Ya, sudah ada lulusan. 3 semester, iya. Terima kasih banyak Prof. Titin. Jadi untuk Sobat MIPA jangan ragu-ragu ya untuk daftar di S2 Pendidikan Fisika UNESA. Terasa sangat singkat ya Prof. Titin dan juga Pak Oka, kita sudah sampai di ujung podcast kali ini. Namun sebelum berpisah, adakah pesan dari Prof. Titin dan juga Pak Oka mengenai agar Sobat MIPA semangat nih untuk lanjut studi? Iya. Baik, kepada pemirsa, baik itu Bapak guru pendidikan, guru fisika di SMP maupun di SMA atau di SMK, kepada adik-adik yang fresh graduate baru lulus ataupun sudah beberapa tahun lulus, kalau ingin atau
melanjutkan atau menimba ilmu di bidang pendidikan fisika, bergabunglah kepada kami yaitu S2 Pendidikan Fisika Universitas Negeri Surabaya. Insya Allah seperti yang kami sampaikan tadi akan memperoleh pengetahuan sesuai dengan yang diinginkan, dan ketika lulus bisa memungkinkan berkarir di berbagai bidang yang tadi sudah disebutkan di depan. Baik, terima kasih banyak Prof. Titin, sangat memotivasi Sobat MIPA ya untuk semangatnya. Selanjutnya dari Pak Oka, apakah ada tambahan? Oke, dari saya sangat berharap Bapak dan Ibu atau mungkin adik-adik itu bisa join di program studi kami, karena program studi kami SDM-nya itu kece-kece, kemudian fasilitasnya itu juga oke gitu. Jadi monggo silakan, kami sangat berharap ya. Kami tunggu. Iya, kami tunggu di program studi kami. Baik. Semoga pesan dari Pak Oka dan juga Prof. Titin dapat memotivasi Sobat MIPA untuk lanjut di S2 Pendidikan Fisika UNESA. Terima kasih banyak disampaikan kepada Prof. Titin dan juga Pak Oka. Sami-sami, Mbak. Allah, luar biasa sekali. Terima kasih banyak sudah datang di podcast kali ini dan juga memberikan banyak wawasan baru untuk Sobat MIPA. Duduk santai sambil diskusi, suasana hangat penuh harmoni. Mari bergabung dan berinovasi di S2 Pendidikan Fisika Wujudkan Mimpi. Saya, Ilona Anindya, mohon pamit. Pastikan Sobat MIPA sudah follow dan juga subscribe di akun sosial media resmi FMIPA UNESA. Salam kampus konservasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.